Indah melihat Bima dengan sorot yang tidak biasa, tatapan yang sulit diartikan, dengan air mata yang terus mengalir. Sri pun tak tahan, dia pun mulai bicara lagi. "Mbak, duduk dong, jangan berdiri terus, apa nggak pegel?" Lalu Indah pun duduk karena tangannya ditarik paksa oleh Sri. "Kok dingin banget tangannya ya, kayak mayat," batin Sri. Begitu Indah duduk, tiba-tiba Bima bangun dan menangis. Indah pun langsung meraih Bima, sesekali mencium kening Bima lebih lama, memeluk erat seakan-akan tidak ingin meninggalkannya. Sontak membuat Sri semakin keheranan. "Mbak Indah kenapa ya? Kok kayak aneh?" batin Sri. Mbak." Indah pun menoleh dengan tatapan yang sedikit melotot. Sontak membuat Sri kaget. "Astagfirullah Mbak, kenapa selalu ngagetin sih? Jangan melotot begitu, Mbak jelek kalau begitu." Sri nggak tahu bahwa yang dihadapannya arwah penasaran. Indah pun menetralkan kembali matanya dan sedikit sayu, lalu kembali menatap wajah Bima. Indah tanpa babi bu lagi langsung menyusui Bima. Sri pun langsung menempelkan telapak tangannya ke kening Bima. Dan tiba-tiba saja Sri dibuat keheranan lagi. "Alhamdulillah panasnya berkurang. Ya sudah Mbak, Sri mau ke mak dulu ya." Sedangkan Bima ditinggalkan bersama Indah. "Kreh, Mak, Mak," ucap Sri. Iya Dok, ada apa? "Emak merasa ada yang aneh gak sih sama Mbak Indah?" Iya, Emak juga ngerasa "Seperti ada yang kejanggal." "Mak, jangan-jangan itu bukan Mbak Indah lagi." Us, kamu ini bicara jangan ngasal ya, pamali." "Ya habisnya agak sedikit merinding deket Mbak Indah tadi. Mana diem terus tadi." Sudah, mendingan sekarang kamu nemenin Mbak. Kalau ada apa-apa bilang Mak ya." "Ih, iya Mak." Sri pun kembali ke kamar Indah, dan Sri melihat Indah sudah tertidur sambil memeluk Bima. "Mbak, semoga itu dirimu," gumam Sri. Dan dia pun ikut tertidur juga. Ketika Bima dan Sri tertidur pulas, Indah bangkit dari tempat tidurnya. Dan kini Indah melayang tanpa menampakkan kakinya lagi, lalu menoleh ke arah Bima dan Sri. "Anakku, maafkan ibu, tidak bisa lagi menjagamu. Kini kita berbeda alam nak. Ibu bahkan tidak bisa memelukmu setiap hari. Mungkin ibu akan melihatmu dari kejauhan," ucap Indah. Indah pun kini menghampiri Sri dan membisikkan sesuatu ke telinga Sri. "Tolong jaga Bima. Terima kasih sudah menjadi adik Mbak yang baik. Selamat tinggal Sri. Mbak menyayangimu." Indah pun melayang dan kini beralih menuju ke kamar Mak Ratmi. Indah menatap sendu wajah yang sudah rentah yang membesarkan dia dan adiknya. Sekali lagi Indah meneteskan air matanya. Lalu Indah membisikkan sesuatu ke telinga Mak Ratmi yang sedang tertidur pulas. "Mak, jaga diri baik-baik ya. Maafkan Indah yang sudah merepotkan Mak. Tolong jaga Bima. Indah sangat menyayangi Mak. Selamat tinggal Mak." Indah pun semakin menjauh dan menghilang. Indah pun semakin menjauh dan menghilang. Sedangkan Sri kini terbangun dan mendapati hanya dirinya dan Bima yang masih tertidur pulas. "Lah, Mbak Indah kemana? Perasaan semalam masih ada di sini. Apa dia ke dapur ya?"
gumam Sri. Ceklah. Pintu terbuka dan Mak Ratmi menghampiri Sri. Gimana keadaan Bima? Lah Sri, mbakmu mana? Justru Sri juga bingung kemana mbak. Makanya Sri mau nanyain ke Mak. Kemana ya mbakmu? Tapi di dapur gak ada, apalagi di kamar mandi. Jadi nggak ada di mana-mana, Mak. Mak Ratmi hanya menggelengkan kepalanya. Tapi Mak, semalam itu berasa ada yang membisiki telinga Sri, Mak. Tapi suara itu kok seperti suara Mbak Indah ya? Apa jangan-jangan Mbak Indah lagi? Atau Sri mimpi kali ya? Sama, emak juga. Kayak ada yang membisikkan ke telinga emak. Tapi mungkin cuman mimpi. Saking emak capek. Tapi kemana ya mbakmu itu? Tanpa mereka sadari, ada yang tersenyum di balik gorden jendela dengan wajah yang berbeda. Di pagi hari, segala aktivitas warga yang berlalu lalang di jalanan, pedesaan yang masih terlihat asri dan sejuk. Sedangkan Mak Ratmi juga Sri terus kelimpungan mencari Indah. Menanyakan pada warga sekitar pun sudah dilakukan Mak Ratmi. Alhasil, tidak ada yang mengetahui atau melihat Indah. Duh, harus kemana lagi mencari Indah? Sudah pusing mak teh. Indah kemana tuh kamu teh nak? Ucap Mak Ratmi. Sudah lama, capek, istirahat dulu, ucap Sri. Aduh Sri, gimana mau istirahat? Emak khawatir sama mbakmu. Iya sama Mak, Sri juga khawatir. Sri, mendingan kamu lapor sama Pak RT sini, biar mak gendong Bima. Ya sudah Mak, kalau gitu Sri berangkat dulu ya. Di sisi lain, di gubuk kecil nan sempit, seseorang menemukan salah satu dukun yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Sebut saja namanya Ki Sugeng. Ki Sugeng sendiri mempunyai berbagai macam ilmu hitam. Selain ilmu santetnya, Ki Sugeng juga mempunyai sejenis jin ataupun iblis. Bagaimana Ki? Apa kau sudah membunuhnya? Ucal seseorang itu. Sudah beres. Bahkan iblisku sudah membunuhnya secara tragis, ucap Ki Sugeng sambil tertawa terbahak-bahak. Bagus. Selamat tinggal Indah. Kau pantas mendapatkannya. Ucap seseorang itu sambil tertawa puas. Sedangkan di sisi lain, Juragan Satrio sudah siap-siap untuk menemui Indah. Akhirnya, setelah sekian lama, aku menunggumu tak sia-sia ternyata. Tunggulah diriku Indah, aku akan segera datang, gumam Juragan Satrio. Kini, Sri sudah ada di kediaman Pak RT. Assalamualaikum Pak RT, ucap Sri sambil terengah-engah. Beruntungnya Pak RT lagi ada di rumah. Waalaikumsalam, sahut Pak RT di balik pintu. Krek, pintu pun terbuka. Loh, Sri, ada apa? Ini loh Pak RT, saya mau lapor bahwa mbak saya hilang. Hah? Hilang bagaimana ceritanya? Semalam sih ada, tapi pas saya sudah tidur, udah gak ada di rumah Pak. Oh ya sudah, saya akan bantu carikan mbakmu. Nanti saya akan beritahu warga sekitar untuk turut mencari mbakmu ya. Sekarang kamu pulang dulu aja, saya nanti akan menyusul. Semoga mbakmu cepat pulang dan kembali. Terima kasih Pak RT. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Setelah beberapa menit, warga pun dikumpulkan Pak RT untuk mencari keberadaan Indah. Dan semua warga dikerahkan
atas perintah Pak RT menuju hutan. Sedangkan di tempat lain, Bagas yang tak lain adalah adik ipar Indah terus-menerus memikirkan Indah, kekhawatiran dan kegelisahan yang tak kunjung sembuh pun akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Indah di desa sebelah. Bagas bergegas pergi dan pada sampai di pertengahan hutan, Bagas berpapasan dengan warga sekitar yang tak lain adalah warga desa sebelah. "Loh, ada apa ini Mang rame-rame?" "Loh, Bagas ini kan bukannya adik iparnya Ning Indah ya?" ucap warga Parubaya itu. Iya betul Mang, kenapa ya?" "Lah, emangnya anak Bagas ini gak tahu ya kalau mbakmu itu hilang? Katanya sih dari semalam." "Apa? Ya Allah Mbak, kamu di mana?" "Ya sudah ya Gas, kalau begitu Amang mau lanjut mencari dulu." Iya Mang, terima kasih. Aku harus segera menemui Mak Ratmi, dan habis itu aku harus mencari keberadaan Mbak Indah," gumam Bagas. Bagas pun kini melangkahkan kakinya. Dia sedikit mempercepat jalannya. Setelah beberapa menit menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya Bagas sampai di rumah Mak Ratmi. "Assalamualaikum Mak." Waalaikumsalam. Bagas. Bagas yang melihat Mak Ratmi dengan mata yang sudah sembab. Mungkin Mak Ratmi sudah menangis. Batin Bagas, "Mak, apa benar Mbak Indah hilang?" Iya Gas, emak bingung harus kemana lagi mencari mbakmu. Tapi Pak RT sama warga sedang mencari Indah. Semoga cepat ketemu, ucap Mak Ratmi. "Yang sabar ya Mak. Kalau gitu Bagas mau pamit, mau ikut mencari Mbak Indah." Baru saja Bagas akan melangkahkan kakinya, tiba-tiba warga sekitar datang dengan sedikit berlari. "Assalamualaikum Mak." Waalaikumsalam. Apa sudah ditemukan? Sudah Mak. Tapi apa Mang? Cepat katakan, ucap Bagas menimpali. "Susah dikenali wajahnya, karena wajahnya hancur." "Emak yang sabar, kita lihat dulu ke sana, kita pastikan dulu." "Iya sudah Mang, kalau begitu kita ke sana." Kini Mak Ratmi, Bagas dan juga Sri segera ke tempat yang dimana warga menemukan mayat seorang perempuan. Setelah beberapa menit kemudian, sudah banyak warga yang berkerumun. Mak Ratmi tak tahan ingin melihat siapa sosok mayat perempuan itu. Dan seketika itu Mak Ratmi menerobos, dan tiba-tiba Mak Ratmi membulatkan matanya dengan sempurna, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak mungkin. Ini pasti bukan cucuku. Ini orang lain kan Sri? Ini bukan mbakmu kan? Tapi kenapa bajunya sama seperti mbakmu Sri? Tidak kuat menahan air matanya lagi, kini Mak Ratmi terus menangis histeris. Bahkan mereka yang melihatnya pun tak kuasa menahan air mata. Sri yang melihat pun menangis. Mbak kenapa? Kenapa Mbak ninggalin Sri? Lihatlah Mbak, lihatlah anakmu. Kenapa Mbak tega ninggalin kami? Siapa yang tega membunuh siapa? Kenapa harus Mbak Indah? Kenapa harus Mbak Indah yang menanggung semua ini? Kenapa? Apa salahnya ya Allah?" Bagas yang melihat itu semua tertegun. Siapa yang tega membunuh kakak iparnya dengan cara yang keji seperti itu? Bagas pun tak kuat menahan air matanya. Kini dia pun sama menangis. Bohong kalau Bagas tidak kehilangan Indah, sosok yang amat dia cintai.
tadinya niat hati Bagas ingin menikahi Indah, biar Indah tidak difitnah terus-menerus, dan bukan suatu alasan bahwa Bagas juga menyukai Indah. Mbak, kenapa harus berakhir seperti ini? Jadi ini jawaban selama ini. Mbak ingin aku menjaga keluarga Mbak. Ternyata Mbak akan meninggalkan kami untuk selamanya. Mbak, aku gak tahu harus bagaimana. Jujur aku sakit, Mbak. Kau meninggalkan kami dengan tak wajar. Siapa yang telah membunuhmu, Mbak? Biarkan aku membalaskan dendam atas kematianmu, batin Bagas sambil terisak. Mak, jadi benar ini adalah Indah? Ucap Pak RT. Mak pun menoleh dan menganggukkan kepalanya. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Ya Allah, sungguh malang dirimu Indah. Ya sudah, para warga ayo kita bawa jenazah Mbak Indah. Kita harus segera memakamkannya. Semua warga berbondong-bondong untuk mengangkat jenazah Indah dan membawanya pulang. Indah hanya bisa melihat dari kejauhan bahwa jasadnya dibawa warga. Indah melihat orang-orang yang dia sayang menangis pilu seperti itu. Maafkan Indah, bukan Indah tak sayang kalian, tetapi Indah juga tak menginginkan ini semua terjadi. Akan tetapi Indah tidak bisa menyalahi takdir. Mungkin inilah takdir Indah, meninggal dengan keadaan yang sangat tragis. Kini jenazah Indah sudah berada di rumah Mak Ratmi. Mak Ratmi sendiri masih tidak percaya dengan apa yang sedang dialaminya. Kehilangan orang yang kita sayang adalah hal paling menyakitkan. Para warga pun yang menyaksikan itu merasa ngeri. Pasalnya siapa yang sudah tega membunuh dengan secara sebrutal itu. Bisik-bisik dan hinaan kembali terjadi, yang dimana keluarga Maratmi sedang berduka, tapi tidak dengan orang yang membenci Indah waktu hidup. Apalagi sekarang dengan melihat Indah ditemukan tidak bernyawa, membuat sebagian yang membenci Indah bersorak gembira. Ih, mungkin itu karma karena sudah menggoda suami orang. Betul gak para warga? Celetuk seorang wanita, sebut saja namanya Mirna. Iya betul, pasti karena sudah menggoda juragan Satria waktu itu, jadi kena karma kan? Rasakan tuh, ucap Irma. Diam kalian. Apa kalian gak punya hati nurani sedikit saja? Hargai kami yang sedang berduka. Coba bayangkan, gimana kalau kalian ada di posisi kami? Apa kalian juga akan sama seperti kami? Tolong, kalau kalian tidak suka sama cucu saya, lebih baik kalian pergi. Saya tidak suka sama orang yang suka memfitnah cucu saya tanpa ada bukti. Lebih baik kalian pergi sekarang. Pergi, ucap Mak Ratmi penuh emosi. Kini Mirna dan Irma pergi dengan sedikit menggerutu. Udah miskin masih aja belagu, ucap Mirna sambil melangkah pergi. Mak Ratmi dan semua orang yang berada di sana hanya bisa menghela nafas. Kini semua orang akan memandikan Indah, tetapi mereka merasa ngeri melihat jasad Indah, apalagi perut Indah yang masih tertusuk bambu. Belum ada yang berani mencabutnya. Mak, bagaimana ini? Saya gak berani cabut bambunya, ucap warga sedikit berbisik kepada Mak Ratmi. Emak pun tak tega. Emak gak berani. Bagas yang sedari tadi melihat jasad Indah hanya mematung saja. Apa benar Indah meninggal pas dia tengah pergi malam-malam? Tapi kok aneh ya, gumam Bagas. Aku harus tanyakan ini sama Sri nanti, batinnya. Bagas, ucap Mak Ratmi. Iya Mak, kenapa? Anu Gas, apa Bagas bersedia cabut bambu yang berada di perut Indah? Semua warga tidak ada yang berani Gas.
Ya sudah mak, biar Bagas saja. Bagas pun menghampiri jasad Indah. Seketika itu Bagas seperti melihat sosok Indah mematung di dekat jasad Indah. Dia tersenyum manis ke arah Bagas. Seketika Bagas meneteskan air mata dan tidak kuat menahan kepedihan ini. Niat hati ingin menikahi dan melindungi Indah kini hanya tinggal kenangan. Dia akan mengubur semua permasalahannya terhadap Indah. Dan mungkin ini takdirnya dia, dan memang ini bukanlah jodohnya. Jangan menangisi kepergianku, Bagas. Bisikan yang halus membuat daun telinga Bagas melebar. Mbak. Seketika Bagas tersadar dan buru-buru dia mencabut bambu tersebut. Sat. Bambu pun tercabut. Ngilu warga yang melihatnya, apalagi Indah yang merasakannya. Sudah nak Bagas, ucap Pak RT. Sudah Pak. Baiklah ibu-ibu, sekarang kita mandikan jenazah Mbak Indah. Para ibu-ibu pun segera bergegas akan memandikan jenazah Indah. Sedangkan Mak Ratmi, dia tidak kuat untuk ikut memandikan jenazah Indah. Kini dia hanya terduduk lesu. Mak, sudahlah, jangan ditangisi terus. Kasihan Mbak Indah, ucap Sri. Sri, mbakmu Sri. Iya mak, Sri tahu tapi mau bagaimana lagi. Mungkin ini sudah takdir Allah mak. Assalamualaikum Mak Ratmi, Sri, Bang Bagas, ucap seseorang dengan tergesa-gesa. Waalaikumsalam. Tika. Iya, seseorang yang datang itu adalah Tika, sahabat Indah sejak kecil. Maafkan Tika. Tika baru datang. Tika nggak nyangka Indah akan pergi secepat ini. Padahal waktu itu kami masih bercanda-canda, ucap Tika yang sudah mulai meneteskan air mata. Tidak apa-apa nak Tika, doakan saja semoga almarhum tenang di sana. Dan kini Bagas menepuk pundak Sri. Seketika itu Sri meliriknya. Apa bang? Ucap Sri. Ikutin abang. Sri pun mengikuti langkah Bagas sambil menggendong keponakannya Bima. Ada apa bang? Ucap Sri lagi. Sri, apa kamu yakin mbakmu semalam pergi? Iya bang, tapi gak tengah malam banget kok waktu itu. Sri menceritakan sebab penyebab Indah pergi waktu itu secara detail kepada Bagas. Bagas hanya menyimak saja sambil manggut-manggut saja. Pas waktu tengah malam itu Mbak Indah kembali bang. Tapi Sri seketika berhenti berbicara. Dia mengingat kembali kejadian semalam, yang dimana Indah pulang dengan keadaan yang tidak biasa. Tapi apa? Ceritakan saja semuanya sama abang. Soalnya maaf Sri, abang merasa ada yang ngejanggal. Sri pun melirik ke arah Bagas dan dia tersenyum lalu berkata, bener bang, di sini tuh ada yang ngejanggal. Seperti malam itu Mbak Indah kembali, akan tetapi dengan keadaan yang sangat berbeda. Wajah pucat, mata legam, rambut sedikit berantakan, dan anehnya lagi, tubuhnya dingin bang. Dingin banget, ucap Sri. Kecurigaanku benar, kalau Mbak Indah mungkin saja dibunuh pas malam itu. Akan tetapi dia kembali seakan itu dirinya, padahal arwahnya dia. Dan abang yakin itu. Maksudnya abang, jadi yang semalam ke rumah itu bukan Mbak Indah, tapi bagaimana bisa dia saja menyusui Bima bang? Itu memang mbakmu Sri, tapi dia bukan manusia lagi, sejenis arwah. Ya Allah mbak, kamu sudah tidak ada pun masih ingat sama anakmu. Maafkan aku mbak, ini semua salahku. Andai saja waktu itu aku melarangmu,
biarkan aku yang pergi. Mungkin kejadian ini tidak akan pernah terjadi, Mbak. Aku janji, Mbak. Aku janji akan merawat Bima dengan baik. Sri terus menangis. Sudahlah Sri, ikhlasin saja. Abang pun sama, kehilangan mbakmu sangatlah berat bagi abang. Ucap Bagas, matanya mulai mengembun. Maksud abang? Enggak, lupakan saja. Sekarang kita sama-sama rawat Bima dengan baik ya. Mbak, aku tidak akan lupa dengan amanatmu itu. Dan aku berjanji, aku akan melindungi Bima apapun yang terjadi. Dan satu lagi Mbak, aku sangat menyayangimu. Meskipun aku harus memendam perasaanku bertahun-tahun, dan kini harus berakhir dengan menguburkannya dalam-dalam. Singkat cerita, kini jenazah Indah sudah dimandikan, disolatkan juga, dan kini tinggal dimakamkan. Dan disinilah Indah ditempatkan di pembaringan terakhirnya di dekat makam suaminya. Akan tetapi, tiba-tiba Juragan Satrio datang. Tunggu, ada apa ini? Celetuk Juragan Satrio. Kini semuanya menoleh ke arah sumber suara itu. Begitupun warga sekitar. Mau apa kamu kesini, Pak Tua? Dan kenapa kamu memakai baju kayak gitu? Kayak pengantin saja, celetuk Bagas dengan senyum sinis. Aku akan menikah dengan Indah. Di mana dia sekarang? Apa kau gila? Lihatlah, apa kamu ini tidak bisa melihat? Kami sedang berduka. Juragan Satrio kini tersadar. Dia celingak-celinguk mencari keberadaan Indah, tapi Indah tidak ada di situ. Kemana Indah? Jangan kau sembunyikan dia. Dia akan menjadi istriku. Istri? Kau bilang istri? Sadar diri Pak Tua. Kau sudah bau tanah, juga masih saja memikirkan nikah. Aku saja yang masih gagah dan tampan belum juga menikah-nikah. Sekalinya pengen nikah, perempuannya malah pergi. Batin Bagas. Anak muda, diam kau. Jaga bicaramu atau kau akan tahu akibatnya. Jangan halangi jalan kami, Satrio. Tolong kamu, karena saya harus segera memakamkan Indah. Nenek tua, diam kau. Apa barusan memakamkan Indah? Jadi Indah yang di dalam keranda itu. Iya, jangan pernah kembali. Dan ini semua gara-gara kamu. Apa maksudmu anak muda? Kalau kau tak memfitnah mbakku, dia tidak akan mati terbunuh. Seketika Juragan Satrio mematung. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Apa? Jadi ini dirimu, Indah? Kenapa? Kenapa kamu tinggalkan aku? Sial. Siapa yang sudah membuat dia meninggal? Batin Juragan Satrio. Awas! Ucap Bagas, kembali sedikit mendorong tubuh Juragan Satrio. Kurang ajar. Lihat saja nanti, ucap Juragan Satrio. Sedangkan warga kini kembali memakamkan jenazah Indah yang sempat tertunda. Singkat cerita, Indah telah dimakamkan. Warga pun berhamburan pergi meninggalkan pemakaman. Mak, kami turut berduka cita, ucap Pak RT. Terima kasih Pak RT sudah mau membantu kami. Iya, sama-sama. Itu juga sudah kewajiban saya. Dan kalau begitu saya permisi dulu. Mari semua. Pak RT pergi. Kini tinggallah Mak Ratmi, Sri, Bagas, dan juga Tika. Indah, kenapa kamu tinggalkan aku? Kamu tega sama aku, Indah? Mereka kini berlalu dalam pikiran masing-masing. Dan tanpa mereka sadari, sosok Indah berada di dekatnya. Kalian, aku sangat menyayangi kalian. Kini aku kembali dalam wujud yang berbeda, dan aku akan membalaskan dendamku terhadap mereka satu persatu, ucap arwah Indah.
Malam pun tiba. Keheningan mulai terasa, yang dimana semua penghuni sudah terlelap tidur. Hembusan angin yang begitu kencang membuat semua benda dan pepohonan besar ikut bergerak ke sana kemari. Di balik korden, disinilah Sri sedang melamun. Sri setelah menidurkan Bima, dia tidak bisa tidur. Akhirnya dia mencari angin dengan membuka korden jendela dan berdiri mematung ke arah jalan yang sudah sunyi sepi. Mbak, aku rindu. Andai Mbak masih ada, tidak ada yang membuat Sri tersenyum. Mbak, semoga dirimu tenang di sana. Andai Mbak masih ada di sini, aku sangat bahagia. Meskipun kita sudah berbeda alam, gumam Sri. Hus. Angin semakin kencang, membuat Sri sedikit kedinginan, dan Sri melihat samar-samar sosok bayangan putih sedang mematung, melihat ke arahnya. Siapa itu? Apa itu Mbak Indah? Ucap Sri sambil keheranan. Sosok tersebut menghampiri dalam wujud yang seperti biasa. Rambut panjang terurai, wajah pucat, dan memakai baju putih, melayang menghampiri Sri. Dek! Jantung Sri berdebar kencang. Dia takut, akan tetapi perasaan takut dia tepis. Siapa kamu? Tolong jangan ganggu aku. Sri. Lirih sosok itu. Sri mengerjap matanya beberapa kali. Mbak, apakah itu Mbak Indah? Apakah kamu benar-benar mbakku? Ucap Sri. Iya Sri, ini Mbak. Maafkan Mbak, tolong jaga Bima ya. Mbak, aku rindu. Kenapa Mbak tinggalin Sri? Kenapa Mbak tinggalan Emak dan juga Bima? Maafkan Mbak Sri, ini bukan kemauan Mbak. Siapa yang telah membuat Mbak seperti ini? Sudahlah, biarkan Mbak yang membalas semua ini. Kamu cukup jaga Bima dan Emak ya. Mbak, jangan pergi. Mbak gak pergi Sri, tapi dunia kita sudah berbeda. Siapa yang ingin meninggalkan orang yang disayang? Gak ada. Seketika itu, Indah menelusup masuk di balik jendela dan menghampiri Bima yang sedang tertidur pulas. Anakku, maafkan ibu nak. Ibu tidak bisa lagi menjagamu. Di saat usiamu masih terbilang kecil, kau sudah menjadi yatim piatu. Sungguh malang dirimu nak. Tumbuhlah menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang kuat. Setelah genggaman ibu tidak lagi bisa menggapaimu, kau harus menjadi anak yang hebat. Ibu menyayangimu. Sri yang mendengarkan itu langsung menangis. Mbak. Indah yang mendengarkan tangisan Sri langsung menghampiri Sri. Jangan menangis, ucap Indah lalu tersenyum. Mbak. Indah yang tadinya mau pergi kini melirik kembali ke arah Sri. Mbak sudah jadi hantu saja masih tetap cantik, celetuk Sri. Ini bukan wajah Mbak sebenarnya, ucap Indah sambil berbisik lalu melayang jauh. Ngeri juga ternyata, batin Sri. Di gubuk kecil yang sederhana, seseorang tengah tertidur pulas. Angin semakin kencang, seketika korden terhempas ke sana kemari. Hus. Hembusan angin yang semakin kencang. Brak, brak. Seseorang yang tengah tertidur pun tersontak kaget. Dia adalah Ki Sugeng. Sialan. Ternyata hanya jendela dan kaca yang pecah.
Tiba-tiba seperti suara air yang menetes, dan Ki Sugeng penasaran. Kini ia celingak-celinguk. Dan tiba-tiba, Dasar setan laknat. ucapnya penuh geram. Apa? Apa kau kaget? Siapa kau? Kini Indah dengan wujud yang menyeramkan, dengan wajah yang hancur, dan bambu yang masih tertusuk di perutnya, dan penuh sayatan dalam tubuhnya, membuat darah segera mengalir membasahi kain putihnya. Apa kau lupa? Bukankah kau yang sudah membunuhku? Aku tidak membunuhmu, setan sialan. Iya, kau memang tidak membunuhku. Akan tetapi kau menyuruh iblis sialan itu untuk membunuhku. Jadi kau yang bernama Indah? Ternyata kau tak lupa, kakek tua. Dan sekarang aku akan membalaskan dendamku. Terimalah pembalasanku. Tidak, jangan. Aku mohon. Bukankah kau seorang dukun terkenal dengan ilmu hitamnya? Kenapa kau tak menggunakannya? Aku tidak bisa. Kau sepertinya terlalu kuat buat aku musnahkan. Padahal aku sendiri hanya orang biasa. Tapi kau benar. Aku menjadi kuat karena aku punya tekad untuk membalaskan dendamku. Sekarang kau terima ini. Kini Indah mencabut bambu runcing yang tertusuk di perutnya, dan seketika melemparkan tepat ke perut Ki Sugeng. Dan tak hanya itu, kepala Ki Sugeng juga ikut ditusuk. Sakit. Seketika itu, Ki Sugeng mengembuskan nafas terakhirnya. Kini aku telah membalaskan dendamku. Sekarang giliran orang yang menyuruhmu, Aki. Kini Indah pergi, dan Ki Sugeng mati mengenaskan. Pagi pun telah tiba. Seperti biasa, orang-orang berlalu lalang. Dan kini banyak rumor yang membuat satu desa gempar, yaitu kematian Ki Sugeng. Kematian yang sangat tragis, membuat sebagian orang mengira kalau itu sebuah karma dari perbuatannya. Tak hanya itu, banyak sebagian orang yang menyimpulkan bahwa Ki Sugeng mati karena bunuh diri. Sampai-sampai rumor tersebut sampai ke telinga masyarakat luar, dan tentu sampai ke telinga Juragan Satrio. Apa benar itu? Ki Ageng meninggal, ucap Juragan Satrio. Kini mereka, Juragan Satrio beserta ketiga istrinya, sedang sarapan pagi. Benar, Mas. Dan itu ada salah satu warga yang melihat ke arah rumah Ki Sugeng sendiri, ucap Prima, istri ketiga Juragan Satrio. Rene yang mendengarkan itu membuat dia panas dingin. Siapa yang telah membunuh Ki Ageng? Kalau Ki Ageng dibunuh, apa jangan-jangan ini ulah Indah? Terus kalau memang benar, kini giliranku. Tidak, aku tidak mau mati konyol, batin Reni. Kau kenapa, Ren? Ucap Juragan Satrio. Tidak apa-apa, suamiku. Iya, Reni adalah dalang di balik kematian Indah. Dia menyuruh Ki Sugeng untuk membunuh Indah. Di tempat lain, kini Sri sedang mengajak bermain bima. Dan bukan rumor lagi, ternyata benar, Ki Sugeng telah tewas dibunuh. Bisik-bisik mulai bermunculan lagi. Ih, katanya meninggalnya mengenaskan sekali dan sangat mengerikan. Kira-kira siapa ya yang telah tega membunuhnya? Bisik seorang warga. Jadi benar Ki Sugeng meninggal. Kok jadi kepikiran Mbak Indah ya? Apa jangan-jangan Mbak Indah yang telah membunuh Ki Ageng? Tapi apa hubungannya sama Ki Sugeng? Batin Sri.
Singkat cerita, kini malam telah tiba. Kini, di rumah yang sangat megah, seorang wanita cantik sedang bercermin. Untung saja aku telah menyuruh Ki Sugeng untuk membunuh Indah. Coba kalau tidak, mungkin saja dia telah menikah dengan si bandot tua itu, gumam Reni. Tiba-tiba ada sosok bayangan putih dan sosok itu pun hilang kembali. Siapa barusan? Bodoh amat. Yang penting tidak ada lagi yang membuatku terusik. Ucap Reni. Dia terus saja bercermin karena merasa dirinya lah yang paling cantik sekarang. Setelah Indah meninggal, dia menjadi jumawa dan paling cantik di desa itu. Tiba-tiba saja sesosok memakai baju putih, rambut terurai panjang, membelakangi Reni. Seketika Reni terlihat gugup dan takut. Siapa sosok tersebut? Reni melihat dari pantulan cermin dan membalik melihat secara nyata. Sosok itu hanya dia mematung, masih dalam posisi membelakangi Reni. Siapa kau? Jangan ganggu aku. Aku tidak ada urusan denganmu. Sosok tersebut ialah Indah dan kini dia membalikkan badannya. Indah? Itu kamu kah? Tapi bagaimana bisa? Ucap Reni terbata-bata. Indah menampilkan dirinya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Kenapa Nyonya? Apa Nyonya takut sama saya? Tidak. Mana mungkin aku takut sama kamu? Baguslah Nyonya. Kalau begitu, saya tidak perlu lagi bicara. Apa maksudmu? Jangan macam-macam ya. Tidak akan. Saya tidak akan macam-macam Nyonya. Hanya saja saya ingin bermain-main denganmu. Cukup sudah penderitaan saya waktu masih hidup. Sekarang saya telah berwujud menjadi sosok yang tidak pernah ada belas kasihan. Seketika itu, Indah berubah wujud menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok membuat Reni terkejut, dan yang tadinya dia tidak takut sama sekali, kini nyalinya menciut juga. Kamu? Ucapan Reni seketika terhenti. Kenapa Nyonya? Bukankah Nyonya tidak takut? Ayo lawan saya. Apa Nyonya tidak melihat wajah saya seperti ini? Inilah wajah wujud saya yang sebenarnya Nyonya. Bukankah Nyonya telah menyuruh dukun itu untuk membunuh saya? Dan sekarang lihatlah saya sudah terbunuh. Dan bahkan iblis itu membunuh saya secara brutal. Sungguh memilukan bukan? Apakah Nyonya tidak kasihan melihat saya? Saya mempunyai anak yang masih membutuhkan saya. Saya lupa. Kan Nyonya belum merasakan menjadi seorang ibu. Jadi dari mana datangnya hati nuranimu? Bahkan belas kasihan pun tidak punya. Cukup setan keparat. Malah kau menasehatiku. Baiklah, kali ini saya akan ingin bermain-main denganmu. Kini Indah mendekat semakin mendekat, dan wajah Indah kini beradu pandang dengan wajah Reni. Reni yang melihat jelas betapa menyeramkannya sosok Indah. Jangan Indah, saya mohon, maafkan saya. Tidak ada kata maaf Nyonya. Bahkan maafmu sudah terlambat. Jadi terimalah akibatnya. Jangan. Tiba-tiba Reni tak sadarkan diri. Kau begitu lemah Nyonya. Tapi tak apa, aku akan tetap membunuhmu. Jelep. Bambu runcing andalan Indah telah menancap tepat di wajah Reni. Seketika wajah Reni mengeluarkan darah segar.
kini Reni tewas mengenaskan. Tinggal selangkah lagi. Dan Indah pun berlalu pergi. Di pagi harinya, setelah desa kembali dikembarkan dengan kematian istri pertama Juragan Satrio, tewas dalam keadaan mengenaskan membuat semua warga sedikit bergidik ngeri. Astagfirullah, siapa yang sudah membunuhnya? Ucap salah satu warga. Iya ya, ini sih kayak pembunuhan, lebih ke balas dendam ya. Kalau perampokan gak mungkin kan, soalnya gak ada barang yang hilang, ucap warga sedikit bergidik. Banyak warga yang mencurigai kematian istri pertama Juragan Satrio itu. Pasalnya, mereka mengaitkan dengan kematian dukun santet yang terkenal juga, seperti adanya unsur balas dendam. Akan tetapi, warga hanya bisa memendam penasaran saat itu. Pasalnya, kalau terdengar Juragan Satrio, pasti mereka dalam bahaya. Siapa yang telah membunuh istriku? Berani sekali membangunkan amarahku, ucap Juragan Satrio. Sedangkan Sri yang mendengar kematian Reni pun semakin dibuat penasaran. Kenapa bisa secepat itu? Kemarin malam Ki Sugeng, sekarang Nyonya Reni. Siapa sebenarnya yang telah membunuh mereka? Batin Sri. Assalamualaikum, Mak, Sri. Waalaikumsalam, abang, ucap Sri. Ternyata Bagas yang berkunjung ke rumah Mak Ratmi. Bima di mana, Sri? Oh, Bima lagi sama Mak, Bang. Ada apa? Oh, nggak apa-apa, abang kangen aja. Ya sudah, temui saja Bimanya, ada di dalam kok. Iya, nanti aja. Kamu kenapa, Sri? Enggak apa-apa. Ini loh, Sri tuh heran saja. Abang tahu kan, malam kemarin Ki Sugeng tewas. Dan sekarang istri pertamanya Juragan Satria juga sama, Bang. Kok Sri jadi kepikiran Mbak ya? Takutnya Mbak yang melakukan ini semua. Maksud kamu Nyonya Reni yang meninggal itu? Iya, Bang. Terus kamu bilang mbakmu yang ngelakuin itu. Kamu jangan ngasal, kasihan mbakmu. Iya, kan cuma nebak saja. Lagian malam tadi Sri ketemu sama Mbak. Apa? Iya, dan dia bilang dia akan balas dendam. Kamu ketemu sama mbakmu setelah dia meninggal? Apa kamu gak takut? Hehehe, ngapain takut, Bang? Mbak itu meskipun sudah meninggal, dia masih cantik kok. Cuman pucat saja. Hehehe, ucap Sri dengan polosnya. Kalau begitu abang pun mau bertemu mbakmu. Hehehe. Tanpa mereka sadari, ada orang yang mendengarkan pembicaraan mereka. Aku harus kasih tahu ini semua, ucap seseorang itu. Ada nak Bagas, ucap Mak Ratmi sambil menggendong Bima. Mak, sini Mak, Bimanya biar saya yang gendong. Mak Ratmi pun duduk di sebelah Sri. Andai mbak kalian masih ada, ucap Mak Ratmi. Sri dan Bagas sama-sama saling melirik. Mak jangan seperti itu. Ikhlaskan Mbak Indah, Mak. Iya, Mak ikhlas kok. Tapi apa kalian tahu, mbakmu abangmu itu meninggal yang tak wajar. Alan abangmu aneh banget penyakitnya, sampai gak bisa disembuhkan. Berbagai macam cara emak dan mbakmu lakukan, tapi hasilnya tetap sama saja. Sekarang mbakmu meninggal dalam keadaan mengenaskan. Apa kalian gak curiga kalau ini perbuatan orang-orang yang tidak menyukai mbak dan abang kalian? Sebenarnya emak kami pun curiga. Akan tetapi mau bagaimana lagi? Kini mereka tidak ada yang bersuara.
mungkin tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Sore itu pun tiba. Di kediaman Juragan Satrio kini anak buahnya dikumpulkan. Setelah proses pemakaman Reni, Juragan Satrio sengaja mengumpulkan anak buahnya. "Kalian harus cari tahu siapa yang telah membunuh istriku," ucap Juragan Satrio. "Baiklah Juragan, akan kami cari." "Percuma Juragan Satrio," ucap salah satu warga. "Maafkan saya Juragan, wanita ini menerobos masuk, padahal saya sudah melarangnya," ucap laki-laki berbadan kekar. "Baiklah, kamu sekarang boleh pergi," ucap Juragan Satrio. "Ada apa kamu kesini?" "Maafkan saya telah lancang Juragan, tapi saya mempunyai informasi penting tentang kematian Nyonya Reni." "Kematian istriku? Cepat katakanlah, siapa yang telah berani membunuh istriku?" Dia bukan manusia Juragan, melainkan arwah yang ingin balas dendam." "Arwah? Siapa dia? Katakanlah, jangan bertele-tele." "Dia arwahnya Indah Juragan, dan saya dengar sendiri waktu itu adiknya Indah bilang kalau Indah akan balas dendam. Mungkin Indah telah menemui Sri waktu itu." "Keparat, kurang ajar si Indah. Jadi dia berani macam-macam denganku. Baiklah, akan aku buat perhitungan kepada keluarganya." Wanita itu hanya tersenyum sinis. "Ya, dia adalah Irma, wanita yang tidak menyukai Indah." "Bagus, dirimu tidak aku habisi, tetapi ternyata ada yang menghabisimu juga. Dan sekarang aku pun tak perlu repot-repot untuk mengotori tanganku sendiri, karena akan ada yang membuat keluargamu hidup menderita setelah ini." "Ini pembalasanku Indah, karena dirimu telah merebut Alan dariku," batin Irma. Ya, Irma adalah wanita yang menyukai Alan, akan tetapi Alan tidak menyukainya. Akhirnya Alan memutuskan untuk menikahi Indah. Tentu membuat Irma marah, cemburu, sakit hati. Pasalnya dia bertahun-tahun mengejar cinta Alan, akan tetapi Alan terus menolaknya. Akhirnya yang menjadi sasaran kebencian Irma adalah Indah. Malam itu Bagas masih berada di rumah Mak Ratmi, dan entah kenapa ingin sekali berada di rumah itu. Tiba-tiba gerombolan berbadan besar kini menyerbu rumah Mak Ratmi. "Hei, keluar kamu Ratmi!" ucap laki-laki berbadan besar itu. Mak Ratmi, Sri, dan Bagas kaget bukan main. "Ada apa ya? Kok ribut-ribut di luar?" "Ya sudah Mak, biar Bagas saja yang buka." "Ada apa? Kenapa bawa-bawa gerombolan begini?" "Diam kau bocah. Kami kesini mau menemui si nenek tua itu." "Iya, ada apa emangnya? Apa urusannya sama Mak Ratmi?" "Saya di sini." ucap Mak Ratmi. "Dasar nenek tua, berani juga kau. Ada apa? Apa masalah saya?" "Aku akan menghabisimu." Yuk, suara bariton seseorang dengan lantangnya. "Juragan." "Kenapa Ratmi? Kau takut? Aku akan menghabisi kalian semua karena Indah telah membunuh istriku." "Jangan fitnah kamu. Mbak Indah nggak mungkin seperti itu," ucap Sri. "Kau jangan cari masalah Pak Tua, atau kau akan aku habisi duluan." "Kau berani melawanku? Oh, atau kau telah bosan hidup? Sekarang kalian bawa mereka semua, termasuk anak si Indah. Bunuh mereka semua." "Tidak, kumohon jangan Juragan." Bak! Tanpa aba-aba lagi,
Bagas menghadang Juragan Satrio. "Keparat kau bocah," ucap Juragan Satrio. "Aku akan lebih menyakitimu, Juragan, kalau kau berani menyentuh mereka." Tanpa babi bu, Bagas menghadang Juragan Satrio kembali. Akan tetapi, seseorang telah menancapkan pisau ke punggung Bagas. Jeduk. Aduh. Bagas merintih kesakitan. "Bang Bagas!" Sri menghampiri Bagas yang terhuyun ke tanah. "Itu tak seberapa. Sepertinya kau ingin mati, bocah tengil." Kini tangisan dari Bima membuat Juragan Satrio sekilas menoleh ke arah Bima. Sepertinya aku harus bermain-main dengan bayi itu." "Jangan Juragan, saya mohon. Juragan, kalau Juragan mau bunuh saya, bunuhlah saya Juragan. Jangan kau sakiti cucu-cucuku. Dia tidak tahu apa-apa," ucap Mak Ratmi dengan tersimpul. Kini warga setempat melihat kerusuhan yang terjadi. Tidak ada yang berani melerai. Pasalnya yang dihadapi mereka bukanlah tandingannya, termasuk Irma yang sedari tadi melihat dengan sangat puas. "Rasakan itu," batin Irma. "Baiklah, saya akan bunuh kamu. Anggap saja ini sebagai ganti aku membunuh Indah," ucap Juragan Satrio. Sementara itu, Mak Ratmi telah tertunduk lesu. Mungkin bagi dirinya inilah saat-saat terakhirnya untuk bernafas. "Sri, bawa Bima pergi dari sini nak." "Enggak, Mak. Sri gak mungkin ninggalin Mak." Sementara itu, Bagas pun sedang meringis kesakitan. Akan tetapi dia tahan karena situasi yang cukup mencekam. Dia harus menolong Mak Ratmi. "Juragan, saya mohon, jangan lakukan itu kepada nenek saya." "Alah, minggir kamu berdebah." Seketika itu, Juragan Satrio akan menghunuskan senjata tajamnya ke arah Mak Ratmi. Akan tetapi, tiba-tiba saja, hus! Angin berembus kencang. Dan tanpa disadari, sosok wanita berbaju putih, berambut panjang, tengah membelakangi mereka. "Siapa kau?" ucap Juragan Satrio. Sosok itu yang tak lain adalah Indah. Indah pun berbalik, dan seketika mereka terkejut. Pasalnya, Indah tidak menampakkan dirinya dengan wajah seramnya itu. "Indah?" "Iya Juragan Satrio, saya Indah." "Kenapa? Apa kau takut kepadaku?" "Mana mungkin aku takut kepadamu. Kau hanya setan yang terkutuk." "Baguslah kalau kau tidak takut kepadaku. Berarti kau juga ingin menjemput kematianmu." "Apa maksudmu, ha?" "Tak perlu ku perjelas. Siapapun yang menyakitiku dan melukai keluargaku, dia akan kubunuh." "Alah, omong kosong apa kamu setan?" Seketika itu, Juragan Satrio menancapkan senjata tajam ke arah perut Indah. Namun, reaksi Indah malah menertawakannya. "Kau tidak bisa membunuhku. Dan sekarang, terimalah ini." Seketika wajah Indah berubah menyeramkan dengan banyaknya sayatan. Dan tertancapnya bambu di perut membuat semua orang terkejut ngeri. Jelup. Juragan Satrio tertusuk, membuat warga yang melihatnya seketika mundur menjauh karena ketakutan. Begitupun Irma yang sedari tadi memandikan keringat dingin. "Bahkan kau mati sekarang, Satrio." "Ampun, tolong." Seketika itu,
Juragan Satrio menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak ada yang mau menolongnya, mereka pun malah ketakutan. Indah menyeringai puas, dan kini dia melihat ke arah Irma. Kau telah membuatku menderita dengan fitnah-fitnahmu itu, dan sekarang terimalah pembalasanku. Jangan, ampuni saya Indah. Tidak ada kata ampun untuk manusia licik sepertimu. Aku akan membunuhmu. Indah. Seketika Indah pun menoleh. Dari tatapan yang tadinya penuh amarah, kini berubah menjadi sendu. Seketika yang dia lihat adalah keluarganya. Mak mohon, cukup sudah nak. Sudah, jangan membalaskan dendam lagi. Maafkan dia, mungkin dia hilaf, ucap Mak Ratmi dengan wajah sendunya. Indah ingin balas dendam terhadap orang yang sudah menyakiti Indah, Mak. Setelah itu Indah akan pergi dengan tenang. Indah, mak tahu nak, tapi balas dendam itu tidak baik. Biarkan Allah yang akan membalasnya. Biarkan dia mendapatkan karmanya sendiri tanpa kita mengotori tangan kita, nak. Seketika itu wajah Indah kembali seperti semula. Indah pun tersenyum. Baik, Mak, akan Indah turuti. Indah ingin kebahagiaan kalian. Maafkan Indah. Tolong jaga Bima. Mungkin Indah tidak akan kembali lagi, karena tugas Indah membalaskan dendam sudah berakhir. Indah kini akan tenang. Selamat tinggal, Mak. Sri, Bagas, terima kasih sudah mau melindungi Mak dan Sri, juga Bima. Sekarang Mbak bisa pergi dengan tenang. Kini di depan Indah muncul sosok laki-laki yang begitu tampan dan dengan lembut memegang tangan Indah. Abang, ucap Bagas. Alan pun melirik Bagas dan tersenyum, lalu mereka pun pergi. Semua warga yang menyaksikan momen itu seketika terharu. Begitupun dengan Mak Ratmi dan Sri juga Bagas, yang sekarang sangat kehilangan Indah dan juga Alan. Kini mereka hidup rukun dan tanpa ada lagi yang membuat keonaran di desanya. Kini desa menjadi tentram, aman, dan damai.